Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puji dan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang luar biasa banyak, limpahan karunia yang tentu saja tidak pernah terputus. Makanan yang kita makan, waktu luang yang kita jalankan, teman-teman yang selalu mensupport kita, keluarga yang selalu ada untuk kita adalah bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin kita menghitungnya. Bahkan sampai Allah menyebutkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya, jika engkau mencoba untuk menghitung nikmat Allah, kata Allah, ya maka engkau tidak akan bisa untuk menghitungnya, tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan ini adalah tanda bahwasanya Allah memberikan nikmat kepada hambanya tidak tanggung-tanggung dan semua dibagi rata, ya, pada hambanya. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang tentu saja kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Dan tentu bagaimana cara mendapatkan syafaatnya adalah dengan mengikuti ajaran dan sunnahnya, adalah dengan mencintai sosoknya, mencintai keluarganya, mendoakan selalu dengan selalu berselawat kepada Nabi, dan juga tentu saja dengan mempelajari sirahnya, mempelajari sejarahnya, mempelajari kisah hidupnya. Dan dari pelajaran itu kita bisa mendapatkan manfaat serta kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, dan juga tidak melaksanakan apa yang sudah menjadi larangannya. Dan tentu saja kita menjadikan Nabi SAW sebagai role model kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik teman-teman sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala, memasuki 10 hari terakhir Ramadan, kita dianjurkan untuk lebih semangat atau lebih serius dalam melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan, karena ada satu hadis Rasulullah SAW, ya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru al-ashru al-akhir min Ramadan syadda mi'zarah wa ahya lailah wa ayqaza ahlah. Ini diriwayatkan oleh muttafaq alaih. Ya, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW biasa ketika memasuki 10 Ramadan terakhir, beliau bersungguh-sungguh dalam ibadah dengan meninggalkan istri-istrinya, kemudian menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah dan membangunkan istri-istrinya untuk beribadah. Ya, juga di hadis yang lain tentang mengencangkan ikat pinggang. Rasulullah SAW mengencangkan ikat pinggangnya ketika 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan kemudian juga dalam di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu, kenapa kita dianjurkan bersungguh-sungguh? Karena kita mungkin akan menjalani Ramadan yang terakhir. Karena Ramadan akan berakhir, Ramadan akan pergi meninggalkan kita, maka kita maksimalkan diri kita, ya, siapkan hati dan fisik kita untuk menjemput keutamaan bulan suci Ramadan, terutama di 10 hari terakhirnya. Karena di 10 hari terakhir ini ada Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Ya, sungguhnya Lailatul Qadar itu, malam Qadar itu adalah malam yang lebih baik, lebih bagus dan lebih utama daripada malam selama 1000 bulan. Ya, tentu saja kita tidak akan bisa mendapatkan keutamaan 1000 bulan secara normal. Ya, paling tidak umur kita hanya berapa tahun untuk mendapatkan 1000 bulan secara normal, hampir tidak mungkin, ya, karena memang umur kita sangat terbatas dan umurnya usianya umat Nabi Muhammad SAW itu kisarannya tidak jauh-jauh dari 60 tahun. Maka Lailatul Qadar ini di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini adalah satu hal, satu momen yang perlu untuk kita kejar. Kenapa? Karena memang ini sebagai perintah dari Rasul SAW, yaitu taharau Lailatul Qadri
fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar ini di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Ini di hadis Bukhari dan Muslim. Ada juga kemudian hadis lain yang menyebutkan dari 10 hari itu cari di malam-malam ganjilnya. Ada juga yang menyebutkan di antara malam-malam ganjil itu ada di paling tidak ada di tanggal ada di malam ke-27. Ya. Jadi ada kekhususan tertentu tapi tidak ada yang tahu satupun kapan datangnya malam itu. Yang jelas kita hanya diperintahkan untuk mencarinya, untuk bersungguh-sungguh mencarinya di 10 malam terakhir. Dan malam Lailatul Qadar ini istimewa karena termasuk atau memang ketika turunnya Al-Quran ini adalah pada malam Lailatul Qadar. Ya, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Dan juga karena Lailatul Qadar juga yang disembunyikan kapan turunnya, itulah sehingga kita jadi menghargai 10 hari terakhir bulan Ramadan, karena juga biasanya di 10 hari terakhir itu kita sudah mulai lepas dari aktivitas rutinitas kita, ya mungkin sudah dikasih cuti atau dikasih libur dan lain sebagainya. Ya menjelang 10 hari terakhir itu bukan cuma mudik yang perlu kita pikirkan, tapi juga amalan-amalan yang selalu kita hidupkan. Nah, di masa seperti ini ya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ibadah-ibadah tersebut ya mencakup sholat, zikir, dan tilawah Al-Quran. Ya. Lalu hadis di sini juga diperkuat dengan hadis yang lain. Rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa iqaza imra'atuhu fa in abat nadaha fi wajhiha. Al-ma'a rahimallahu humra'atan qamat minal lail fasallat wa iqazat zaujaha fa in aba nadahat fi wajhil ma. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang di malam hari melakukan salat malam lalu ia membangunkan istrinya. Jika istrinya enggan, maka ia memerciki air pada wajahnya. Semoga Allah juga merahmati seorang wanita yang di malam hari melakukan salat malam lalu ia membangunkan suaminya. Jika suaminya enggan, maka istrinya pun memerciki air pada wajahnya. Ini romantis sekali. Tapi tentu saja ini untuk yang sudah menikah, ya. Yang belum ya cipratin guling aja kali ya. Nah, kemudian ada ulama Sufyan Ats-Tsauri yang berkata, aku sangat suka pada diriku jika masuki 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk bersungguh-sungguh dalam menghidupkan malam hari dengan ibadah, lalu membangunkan keluargaku untuk sholat malam jika mereka mampu. Dan ini semua kita laksanakan lebih bersungguh-sungguh, bukan berarti selama 20 harinya kita berleha-leha, tidak. Tapi yang jelas lebih semangat, lebih menunjukkan bahwa kita tuh butuh ya untuk mendapatkan rahmat, untuk mendapatkan keutamaan bulan Ramadan di 10 hari terakhir ini. Tapi yang jelas ya tentu saja kita tidak bisa melaksanakan 10 hari terakhir sebagaimana Ramadan-Ramadan sebelumnya. Karena Ramadan kali ini istimewa, kita tidak ada itikaf mungkin, terancam tidak ada itikaf, terancam tidak ada sholat tarawih, bahkan terancam tidak melaksanakan sholat Id. Maka 10 hari terakhir ini juga kita manfaatkan untuk ibadah sebanyak-banyak di rumah. Ya, ibadah sebanyak-banyak di rumah, zikir sebanyak-banyak di rumah, persedikit tidur kita, ya, persedikit hal-hal yang kurang bermanfaat, ya, betul-betul memaksimalkan diri. Jangan sampai ada waktu yang kosong dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita coba untuk terus mencoba agar 10 hari terakhir ini betul-betul menjadi 10 hari terakhir yang berkualitas, agar menjadi Ramadan yang lebih berkualitas daripada Ramadan-Ramadan yang sebelumnya. Dan kemudian di 10 hari terakhir ini kita bisa juga mempersiapkan diri, ya, karena mungkin diantara kita ini yang dalam perantauan dilarang mudik mungkin oleh pemerintah atau oleh Majelis Ulama Indonesia atau bahkan oleh orang tua kita sendiri gitu ya. Maka kita
harus setidaknya dalam waktu-waktu yang luas ini ya kita memperbanyak sholat sunnah kita, ya, terutama sholat malam kita, apalagi menjelang apalagi ketika sepertiga malam terakhir, kemudian mengakhirkan sahur kita, dan juga mempersedikit hal-hal yang membuat kita jadi sulit untuk bangun malam. Kemudian memperbanyak sedekah dan infak, dan juga zakat fitrah jangan lupa ya, lebih utama kalau kita mengeluarkannya ketika menjelang Ramadan berakhir. Ya. Dan kemudian karena memang dalam kondisi yang seperti ini sangat sulit bagi kita untuk menghidupkan 10 malam terakhir, ya mau tidak mau kita memang harus menggantinya, mensubstitusinya mungkin dengan amalan yang lain, ya. Tadi seperti sedekah dan infak, kemudian juga ada amalan-amalan yang kita bisa maksimalkan, yaitu perbanyak sholat sunnah dan perbanyak tilawah. Akan sangat bagus kalau misalnya kita lebih menggenjot tilawah kita ketika di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena memang seperti sekarang seharusnya bulan Ramadan itu 10 hari terakhir kita bisa hidupkan dengan iktikaf, lebih banyak di masjid, lebih lama di masjid. Tapi karena sekarang kondisi tidak memungkinkan, maka ya adalah sangat mungkin bagi kita untuk melakukan ibadah-ibadah itu maksimal di rumah. Dan terutama maksimal di rumah juga kalau bisa memang persedikit tidur di kasur supaya lebih mudah untuk bangun malam. Saya kira tidak ada yang banyak bisa saya sampaikan karena memang kondisi kita sangat terbatas untuk menghidupkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Tapi yang jelas kita tidak akan kehilangan waktu. Yang penting kita tidak boleh kehilangan waktu atau kehilangan momentum, karena 10 hari terakhir bulan Ramadan ini bisa jadi adalah Ramadan terakhir kita, 10 hari terakhir Ramadan kita. Mungkin juga kita tidak bertemu dengan Ramadan yang kemudian, yang setelahnya. Maka coba tanamkan dalam diri bahwasanya andai ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, maka bersungguh-sungguhlah kita dalam meraih keutamaan di bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Saya kira demikian, semoga kita bisa menghidupkan 10 hari terakhir kita dan Ramadan kita lebih berkualitas daripada Ramadan sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Aku lu kali hadza astaghfirullah wa lakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.